Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Muhammad dari 10 TGI 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat program kasir menggunakan percabangan dan perulangan pada pemrograman Java. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Open editor. Oke, nih open editor. Oke, langkah pertama kita perlu memasukkan import Java IO nya nih 3 ini. Kita perlu mengetik import buffer reader, input stream reader, dan IO exception. Jika sudah dimasukkan import Java ketiga ini, kita langsung saja lanjut ke deklarasinya. Deklarasinya itu ada public class kasir. Kasir ini sesuai nama kelas kalian, dan public static void main buka kurung string buka kurung tutup kurung siku args tutup kurung biasa dan buka kurung kurawal. Lanjut kita ke variabelnya. Saya menggunakan integer, string, dan double. Innya ada beli, harga, jumlah barang. Kenapa disingkat jadi jumlah B? Karena variabel pengen harus sesingkat mungkin lah pokoknya. Ini saya akan digunakan pada perulangan, nanti saya jelaskan. Selanjutnya ada inputannya nih, buffer reader. Ya ini bisa diganti menggunakan variabel lain atau apa ya, bisa diganti lah pakai ra atau apa gitu. Dan di sini saya menggunakannya sama dengan new buffer reader buka kurung new input stream reader buka kurung system titik in tutup kurung titik koma. Lanjut ke inputan membuat outputan lah istilahnya, outputan atau tampilan yang ingin ditampilkan setelah program dijalankan. Itu pokoknya tampilan kalau sudah di compile apa gitu. Nah, saya menggunakan nama Azik Market. Lanjut, jika sudah ini inputannya kita bisa menggunakan sistem out println. Oke, jika ini bisa membatas lah biar lebih bagusan dikit, gak wajib sih. Try. Lanjut kita ketik try. Jika ada try maka ada catch, nanti saya akan jelaskan di akhir video. Lanjut ke ini proses inputan beserta outputnya. Ini outputnya, dan yang di bawah inputannya. Oke, ini sistem out println. Masukkan jumlah barang yang akan Anda beli. Misalnya saya mau beli produk nih, barang di Azik Market, mau beli 2 misalnya, 2, maka ketik aja 2, nanti munculnya barang pertama apa dan barang kedua apa gitu. Ini ya inputan awalnya gitu, mau beli berapa barang gitu. Nah, ini inputannya itu saya menggunakan beli sama dengan integer titik parse in, integer i nya besar, parse in nya i nya besar, buka kurung titik read line nya L nya besar, dan buka kurung tutup
tutup kurung lagi, dan titik koma. Lanjut ke perulangan. Perulangannya di sini. Oke, perulangan pasti menggunakan for, buka kurung i. I ini sebuah variabel yang dimana gunanya itu penyebutan. Misal i ini sama dengan 1. I ini bisa diganti sih menggunakan variabel lain, tapi saya di sini menggunakan variabel i. Oke, i sama dengan 1. Kenapa saya kasih i sama dengan 1? Karena kalau misalnya saya kasih 0, maka perulangan pertama dia akan muncul 0 di sana. Barang pertama atau barang 1 itu sesuai dengan i sama dengan 1 ini. Kalau misalnya Anda mengisinya 0, maka yang akan muncul barang 0 itu. Lanjut ke titik koma, i lebih kecil sama dengan beli. Kenapa? Ini menggunakan inputan yang ini nih, beli. Jadinya nanti beli. Jadinya dia sesuai dengan apa yang kita beli tadi. Misalnya mau beli produk berapa, 2. Nah, nanti dia akan membuat perulangan sebanyak 2 kali gitu. Lanjut titik koma, i plus itu sama aja dengan 1 ditambah i ditambah 1 gitu. Dikasih tutup kurung dan buka kurung awal. Lanjut ke sistem out println. Masukkan nama barang ke strip kutip 2 plus i plus kutip 2 titik 2 dan kutip 2. Oke. Plus i plus ini maksudnya apa sih? Jadi plus 1 plus itu maksudnya ini dipisah ke sini. Masukkan nama barang ke i nya ini. Misalnya ini kan pertama 1 nih, ke 1. Lanjut lagi kan perulangan. Jadinya semakin, jadi kalau program dijalankan dia akan berulang-ulang. Misalnya 1 nih, masukkan nama barang ke 1, masukkan nama barang kan plus 1 nya ini kan awalnya kan 1, maka awalnya 1. Lanjut lagi nih, maka ada 2, lanjut lagi 3 dan seterusnya. Maka ini adalah perulangannya. Misalnya perulangannya mulai dari mana gitu. Lanjut, ini ada inputannya, ini inputannya nih. Nama sama dengan readline. Di sini saya menggunakan variabel double, yaitu nama. Bukan variabel double sih, string. Menggunakan variabel string nama sama dengan titik readline, L yang besar, buka kurung biasa, tutup kurung biasa, titik koma. Lanjut ke sistem out println. Masukkan harga barang. Ini sama aja yang kayak tadi ya, bisa jelaskan inputannya nih. Nah, ini inputannya berbeda nih. Kalau kita menggunakan nama itu kan biasanya huruf, dia menggunakan variabel integer. Jika harga kan menggunakan angka, maka dia menggunakan variabel integer atau int. Jadi jika inputannya menggunakan huruf, dia menggunakan string. Tapi kalau misalnya menggunakan angka, maka dia menggunakan integer atau int. Lanjut, ini sama aja ya. Oke, lanjut aja ya. Ini jumlah barangnya nih, variabel yang tadi yang dipersingkat tadi. Lanjut aja. Oke, di sini ini adalah proses input yang mau perjelas. Oke, lanjut ke sistem out println. Ini adalah proses inputan lagi nih sama outputnya. Jadi nama barang ini adalah output. Jadi kan tadi ada nama nih, jadi nggak mungkin kan kita menggunakan nama aja. Jadi orang kan bingung gitu mau isi. Misalkan masukkan nama barang gitu.
Jadi masukkan nama barang. Jadi kan di sini kan kita menggunakan nama aja nih. Jadi bingung kalau orang gimana istilahnya di proses inputan ini hanya memperjelas outputan atau tampilan setelah kita compile gitu. Jadi tadi yang kita singkat nama doang, jadi nama barang kita balik kayak nih jumlah barang tadinya kan variabelnya jumlah B gitu doang kan, maka di sini kita perjelas jadi jumlah barang gitu. Lanjut ke rumusnya nih ke variabel double. Total sama dengan harga dikali jumlah barang atau jumlah total sama dengan harga dikali jumlah B titik koma. Ini rumusnya. Nah ini sistem out println. Nah ini diperjelas lagi nih. Ini kan tadi total doang nih, di sini kita perjelas lagi jadi total belanja gitu. Oke, lanjut ke ini percabangan. Oke, percabangan. If percabangan. Nah, di sini saya akan menambahkan diskon. Jadi jika saya membeli barang di Azikmart ini sebanyak jumlah barangnya sebanyak 6 kali atau lebih dari 5, maka akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Itu diskonnya. Jadi di sini diskonnya sama dengan rumusnya nih, total dikali 15 per 100 atau 15% nih. Jadi kita kasih aja, kita ketik aja 15 per 100 titik koma gitu. Jadi kita menggunakan rumus ini aja. Kode kita kasih penutup, itu menggunakan tutup kurawal. Lalu else nih, else ini jika jumlah barangnya kurang dari 5, maka tidak mendapatkan diskon. Tapi jika jumlah barangnya lebih dari 5, maka akan mendapatkan diskon. Jadi kalau kurang dari 5, maka akan muncul diskon sama dengan 0 gitu. Lanjut ke sistem output. Nah ini dibuka lagi. Jadi diskon. Nah maka ini outputannya dan di sini inputannya di sini diskon. Jadi kan diskon kan rumusnya ini nih, nggak mungkin kita masuk di sini, pasti juga error kayaknya. Jadi kita persingkat aja, jadi diskon kita masukin nih inputannya diskon sama dengan RP titik kutip ditambah diskon. Lanjut ini rumus total bayarnya sama dengan total bayar sama dengan atau total underscore BYR, dipersingkat aja tadi di variabelnya. Nih di variabel kita persingkat. Oke, total bayar rumusnya sama dengan total dikurang diskon, totalnya dikurang diskon. Oke, rumusnya itu. Nah ini diperjelas total BR nih, kan BR nih kurang jelas, kita perjelas jadi total bayar atau outputannya jadi total bayar nggak ini ya totalnya, jadi kan kurang jelas orang apa sih kok total BR jadi kita perjelas saja sistemnya. Ini adalah uang bayar. Jika sudah tertera total bayarnya, maka kita akan membayarnya. Jadi kita bayar misalnya total bayarnya 15.000, lalu kita bayar 20.000. Nah maka jangan khawatir, pasti ada kembaliannya 5.000 kan. Jadi total bayarnya 15.000, uang yang kita bayar 20.000, jadi kembalian 5.000. Nah ini akan ada di sini nih, di sini. Oke, ini kita fokusin ya. Nah ini outputnya nih, di sini output atas dan sini inputnya. Inputnya bayar sama dengan integer.
I nya besar, titik parse in nya besar, I nya besar, buka kurung ya read line, L nya besar, buka kurung tutup kurung biasa dan tutup kurung lagi, titik koma. Lanjut nih ke proses kembaliannya. Jadi rumusnya kembali sama dengan bayar dikurang total bayar. Jadi bayarnya 20.000, total bayarnya 15.000. Jadi 20 dikurang 15 jadi 5.000. Oke. Ini outputnya dan ini inputnya. Oke, ini lanjut ke step terakhir. Nah, yang saya katakan tadi, jika ada try maka ada catch. Nah, jadi perlu nih penutup nih, berubah nih catch. Jadi catch buka kurung IO exception R tutup kurung buka kurung kerawat sistem out println buka kurung R tutup kurung R titik koma. Maka nih R variable R ini bisa kita ubah nih jadi pakai LK BK bebas. Jadinya kalau misalnya di sini R besar maka di sini R besar, kalau di sini R kecil masih di R kecil gitu. Jadi sama nih variabel di sini kalau mau diganti sama. Lanjut nih, kita kasih penutup nih, harus ada penutupnya. Penutupnya yaitu tutup kurung kurawal sebanyak 3 kali. Tutup kurung. Tergantung sini ya. Kalau misalnya di sini 2 maka dilebihin 1 jadi 3. Kalau di sini 1 di sini 2. Oke, itu ya. Selesai sudah. Nah, kalau udah kita compile. Udah pada merah tuh. Compile udah, baru kita close. Kita jalankan. Oke, kita jalankan. Azik Market, masukkan jumlah barang yang akan Anda beli. Misalnya kita mau beli produk 2, terus masukkan nama produknya, model produkku, mau beli, saya mau beli buku nih, buku. Oke, enter. Masukkan harga barang, misalnya barangnya 3.000, misalnya 3.000 bukunya. Nah, jumlah barangnya nih, misalnya nih kita beli 7 dah, banyakan 7. Nah, maka dapat diskon nih, diskonnya sebanyak 3.150 diskonnya nih. Kenapa dapat diskon? Karena jumlah barangnya lebih dari 5, itu 7 dapat dong diskon, maka akan terpotong nih yang tadinya 21 jadi 17.850. kita bayar 20.000 nih, kita lebihin uang nih. Ada nggak kembaliannya? Kita enter, tuh ada kembaliannya, jadi kembaliannya 2.150. Lanjut ke barang kedua, misalnya mau beli pulpen, enter. Masukkan harga barang, misalnya 2.500 nih harga persatuannya. Jadi dari 500 jumlah barangnya misalnya kita cuma beli 4 deh, 4. Enter. Nah, maka tidak dapat diskon 0 tuh. Kenapa tidak dapat diskon? Karena jumlah barangnya kurang dari 5, 4 ya. Ini harganya murni nih, nggak dipotong-potong, jadinya 10.000 aja. Kita lebihin duitnya, misalnya 12.000 nih. Kita misalnya uangnya 20.000 bang, ada ya bang, 20.000 nih. Misalnya enter. Nah, kembaliannya 10.000 dah. Gitu ya. Oke, sekian tutorial dari saya. Jika ada kurangnya dalam penjelasan materi saya kali ini, mohon dimaafkan. Dan jika ada kekurangan dalam videonya atau gresek-gresek atau apa, mohon dimaafkan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.